Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan, sehat walafiat pasti tentunya ya teman-teman semua ya. Nah, pada hari ini Mem sengaja untuk asynchronous learning dan I record myself and publish the video and share to you of course. And then jadi teman-teman bisa berkali-kali melihat gitu ya penjelasan dari Mem ini terkait project UTS yang akan kita laksanakan dimulai dengan hari ini dan akan berhenti di tanggal 19 April 2021. Nah, Mem langsung saja Mem akan menunjukkan jadi project UTS kita ini adalah pembuatan buku gitu ya. Jadi materi-materi yang sudah dibagikan kemarin, materi yang untuk dipresentasikan di setiap kelompok itu akan dijadikan buku. Nah, kayak gitu. Tetapi tidak dengan kelompok yang sama karena ini kelompoknya membagi menjadi lebih besar. Kayak gitu. Jadi ada 27 kelompok. Jadi mungkin ada 2 atau 3 orang dalam satu kelompok. Kenapa? Tujuannya supaya teman-teman mengerjakannya dengan sangat fokus, semuanya terlibat dalam pengerjaan kayak gitu. Nah, sebelum mengerjakan project, mengingatkan kembali untuk mengisi buku atau self assessment atau portofolio pribadi dan dikumpulkan nanti memang akan kasih due date-nya pengumpulan portofolio ya. Nah, seperti itu. Jadi Mem akan mulai menjelaskan project UTS kita ini. Nah, sebelumnya ini Mem akan tampilkan. Yang ini yang Mem tampilkan ini adalah bagian-bagian yang akan kalian kerjakan. Ini ada 1 sampai 27 grup. Ya, jadi mungkin ada 2 atau 3 orang. Nah, ini adalah masing-masing judul yang akan teman-teman jadikan panduan gitu ya untuk projectnya. Semuanya sudah dibagi di kelompok, jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu. Mem sengaja kasih judul ini supaya teman-teman lebih mudah aja ya, jadi tidak lama untuk cari materinya ya. Nah, Mem rasa ini sudah cukup jelas yang akan gimana nih format bukunya. Nah, ini Mem mengambil contoh dari salah satu buku, ini contoh aja supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Nah, jadi chapter 1 tadi introduction ya, introducing yourself gitu ya, self introductions. Nah, misalnya kayak gitu. Terdiri dari apa saja? Yang pertama-tama itu ada conversation. Jadi teman-teman harus membuat conversation menggunakan namanya sendiri. Kalau namanya Indah ya Indah, kalau namanya Robi ya Robi kayak gitu. Menggunakan namanya sendiri dan membuat short conversation seperti kayak gini, yang kecil, yang sedikit aja, tidak usah complicated ya. Kemudian membuat pertanyaan pertanyaan berdasarkan percakapan di atas tadi, kayak gitu. Kemudian teman-teman ada part selanjutnya yaitu grammar focus. Jadi setiap grup itu harus memenuhi kaidah ini ya. Ada conversation part A, and then part B-nya grammar focus. Grammar focusnya adalah yang berkaitan dengan yang di dialognya. Kalau misalnya teman-teman yang simple present, simple past tense, berarti grammar fokusnya di simple past tense. Di grammar fokus yang simple present ya simple present ya. Jadi dirombak pertanyaannya sehingga bisa menunjukkan bahwa penggunaan tenses di dalam kalimatnya seperti itu. Jadi ini seperti ini contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman juga menuliskan kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan dari hal-hal yang di atas tadi, dari grammar focus ataupun dari conversation ya. Jadi misalnya kita menemukan kata kerja yang kata kerja tinggal diubah aja ya, semua kata kerja yang ditemui. Jadi misalnya ada write jadi wrote kayak gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau tergantung misalnya present kalau perfect berarti udah harus verb 3. Jadi write, wrote, written kayak gitu ya. Jadi termasuk regular atau irregular. Ingat, yang irregular tidak beraturan, yang regular beraturan, hanya ditambahkan ed. Jadi di sini juga akan mengasah kemampuan kawan-kawan dalam membuat dan mendistribusikan verb kayak gitu. Nah, kemudian use the simple past form
to complete the sentence. Nah, ini ada contoh lagi dalam pekerjaan ya gitu ya. Assignment atau task yang bisa kita buat juga menggunakan data-data atau kata-kata yang ada di dalam box tersebut. Aduh, mudah banget. Ini teman-teman tinggal ikutin ini aja. Nah, kawan-kawan, ini adalah reading. Bagian reading ini kebetulan yang di sini itu dipakai gambar ya. Jadi memang cari yang untuk gambar. Boleh pakai gambar kalau misalnya memang penting untuk pakai gambar lebih baik ya. Nah, karena teman-teman adalah mahasiswa kebidanan, ada baiknya conversation atau dalam teks itu adalah yang berkaitan dengan kebidanan gitu ya. Contohnya seperti ini. Reproductive system. Jadi di dalam materi ini Mem sengaja pilih bagian yang sesuai dengan bidang ilmunya teman-teman. Jadi sangat baik sekali apabila readingnya disesuaikan dengan keilmuannya, tetapi tetap berkaitan dengan kompetensi sebelumnya. Kompetensi sebelumnya misalnya bicarakan tentang past tense ya berarti readingnya juga akan banyak membahas tentang past tense kayak gitu ya. Tetapi tidak terlalu ini sih kalau menurut Memnya tidak terlalu saklek. Kalau misalnya tidak bisa dikaitkan juga tidak masalah ya. Jadi jangan membuat teman-teman terlalu sulit gitu ya. Cari teks atau teman-teman mau buat sendiri teksnya boleh. Cari sendiri disadur kemudian atau dibuat sendiri langsung diketik sendiri boleh. Kemudian sediakan juga pertanyaannya tentu dengan jawaban ya. Nanti jadi di akhir bagian ini teman-teman harus membuat kunci jawaban ya, membuat kunci jawaban. Nah, kemudian di bagian D, jadi ulangi di bagian A ada conversation ya. Bagian A ada conversation, di bagian B ada grammar focus, and then number di part C. Di part C ada reading, yang reading ini contohnya ini adalah text reading, dan kemudian di part D ada vocabularies. Nah, di bagian vocabularies ini terserah teman-teman mau buat apa sistemnya seperti ini, female reproductive system part atau male. Tapi kalau misalnya mau dipisah gini boleh dijadikan satu juga boleh. Misalnya vocabulary A misalnya gitu kan, satu noun kata benda, terus verb, terus adverb atau adjective itu terserah ya. Misalnya kata-kata misalnya di sini ya individual, misalnya vocabulary nomor 1 individual termasuk noun kayak gitu. Function apa noun, system apa reproductive verb kayak gitu ya. Terserah. Jadi bagaimana kreativitas teman-teman dalam membuatnya. Nah, setelah itu teman-teman buat lagi satu pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa gitu ya dari buku ini, itu adalah melengkapi bagian paragraf yang hilang. Jadi kawan-kawan bisa mengambil paragraf yang utuh, tinggal dicomot-comot aja ya, dihilangkan, di-cut, terus dijadikan di atas ini untuk kata pilihan di dalam box. Merasa semuanya bakalan mengerti dengan mudah ya, karena ini sudah sangat jelas contohnya. Kemudian di part A itu writing ini terserah teman-teman contohnya seperti apa, judulnya atau fokus temanya seperti apa, tapi tetap berkaitan dengan materi sebelumnya. Contohnya ini seperti ini, write the functions of this reproductive system. Jadi writingnya ini masih menuju ke judul yang tadi, ke bacaan readingnya tadi. Jadi masih ada arahannya, tergantung dari readingnya teman-teman buat. Terus speaking with confidence. Jadi speaking ini mudah, tinggal tulis gini aja ya, report in front of the class the function of reproductive system, yang dilaporkannya dari hasil writing ini. Nah, teman-teman hanya perlu mengikuti template ini saja. Jadi setiap grup tidak boleh ada yang berbeda. Jadi harus mengikuti kaidah ini. Conversation boleh diisi dengan gambar, boleh menjadi membuat aesthetic note di dalam pekerjaannya. Ini sangat baik sekali kalau dibuat dengan sangat baik. B, grammar focus, and then C, reading, D, vocabularies, E, writing, F, speaking. Jadi ada 6 bagian.
Nah, setelah ini semuanya jadi, makanya ini sangat penting sekali semua yang sudah jadi itu langsung dikumpulkan ke MEM paling lambat hari Senin. Paling lambat itu artinya apa? Bukan berarti pengumpulannya semuanya di hari Senin, tapi sebelum hari Senin besok juga kalau teman-teman udah selesai boleh dikumpulin. Pokoknya paling lambat hari Senin sudah MEM terima ya. Nanti akan pengumumannya di Google Classroom. Nah, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyeknya. Ini adalah proyek yang sangat mudah sekali karena dikaitkan dengan pembelajaran dan pekerjaan teman-teman di PowerPoint sebelumnya. Hanya diekstrak menjadi bentuk yang berbeda, yaitu menjadi bentuk buku supaya lebih bermanfaat sehingga bisa digunakan oleh teman-teman nanti akan yang seterusnya ya. Teman-teman di masa depan gitu ya, adik-adik tingkatnya bisa menggunakan buku-buku buatan kakak-kakaknya. Nah, seperti itu teman-teman, harap untuk dicermati video ini dengan sangat amat baik. Diskusikan dengan teman sekelasnya apabila kawan-kawan menemukan kesulitan dalam memahami pesan-pesan dalam video ini, apabila tidak mencapai pemahaman yang diinginkan, silakan bertanya langsung ke MEM gitu ya. Tapi ingat, jangan terburu-buru untuk menyimpulkan segala sesuatu, dipahami dulu pelan-pelan. Oke, teman-teman pasti bisa untuk memahami ini semua. Nah, what happened in the end? Jadi ketika udah terakhir, kemudian semuanya dikumpulkan, ini akan kita kompilasi menjadi satu PDF utuh dari chapter 1 sampai chapter 27. Dari bagian 1, grup 1 sampai bagian grup 27. Nah, itu pasti bakal menjadi kompilasi yang sangat baik ya. Terima kasih telah hadir dan mendengarkan video ini sampai dengan akhir. Pem harap semuanya mendengarkan sendiri-sendiri ya agar mengerti. Grupnya silakan dibuat sendiri, dibagi saja sendiri-sendiri. Ada 2, ada 3, pokoknya memenuhi 27 grup. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Terima kasih. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.